Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dicintai Allah, kembali kita jumpa bersama di permenungan kita hari ini. Mari kita melangkah bersama Sang Sabda untuk memaknai dan menghayati hidup keberimanan kita kepada Allah. Kita berjuang untuk mengolah pula kesalehan kita bersama iman yang kita miliki saat ini kepada Allah di dalam terang sabdanya. Kita mengawali refleksi kita dengan membaca dan mendengarkan sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah yang maha murah, kasih-Mu demikian melimpah terhadap umat-Mu. Terlebih kasih-Mu begitu besar sehingga Engkau menganugerahkan Putra-Mu yang tunggal, agar setiap kami yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Semoga kami tetap memelihara iman akan Putra-Mu itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempersembahkan saudara-saudari kami yang meninggal, teristimewa mereka yang terinfeksi virus corona. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan mencurahkan keselamatan kekal bagi mereka. Bagi mereka yang terinfeksi, juga yang sakit penyakit lainnya dan sedang dalam proses pemulihan, pulihkanlah mereka dan kuatkan serta teguhkan mereka. Kami persembahkan pemerintahan kami, juga para medis, perawat, dokter, dan sukarelawan dalam rangka mengentas penyebaran virus corona di negara kami. Sertailah mereka ya Tuhan, berikanlah kepada mereka keteguhan dan sukacita serta kegembiraan hidup. Jagalah mereka senantiasa ya Tuhan, dan hindarkan mereka juga dari virus yang mematikan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menghayati iman kita dengan andaian bahwa beriman mengandaikan kita merespons kasih Allah secara tepat dan benar. Kita menghayatinya hari ini bersama Santa Marta yang pestanya kita peringati.
Dia seorang suci, wanita kudus yang menunjukkan kepada kita iman yang besar akan Allah, teristimewa atau akan Kristus sebagai kebangkitan dan hidup, sekaligus juga contoh bagi kita bagaimana menjamu, menerima tamu di dalam kesiaran hidup kita. Injil Yohanes memperkenalkan kepada kita Yesus Kristus sebagai terang dalam yang datang ke dalam dunia. Walau dunia tidak mengenal dan tidak percaya kepadanya, Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang yang menerima dan percaya kepadanya untuk menjadi anak-anak Allah. Ini mewujud dalam interaksi Yesus dengan respons Marta. Respons pertama, Marta masih mencerminkan jawaban standar yang belum dilengkapi dengan terang pemahaman oleh Yesus. Yang mendasari sikap Marta memang benar, baik dan tidak sesat, bahwa pada akhir zaman orang-orang mati akan bangkit. Allah, namun kesadaran ini, sikap ini belumlah lengkap. Meskipun demikian, Allah memiliki kehendak khusus bagi situasi ini, yaitu Lazarus dibangkitkan demi kemuliaan Tuhan. Ini yang belum disadari oleh Marta. Barulah pada respons kedua, Marta mengungkapkan imannya kepada Kristus, Mesias, Anak Allah yang datang untuk memberi kehidupan dan kebangkitan. Maka kini Marta bukan sekedar percaya kepada mujizat Yesus, tetapi pada firman bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Kematian dan kebangkitan manusia tidak bisa dilepaskan dari sikap iman akan Kristus. Nah, respons inilah yang seharusnya muncul dalam diri kita juga. Memang, pernyataan dan pengakuan yang benar, baik dan tidak sesat, wajar keluar dari mulut kita. Namun, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting merespons secara benar warta sabda Allah, bukan sekedar menyatakan ajaran tentang jati diri Yesus, tetapi juga harus diikuti dengan kesadaran dan penerimaan akan kehendaknya bagi situasi kita saat ini. Tuhan menghendaki kita jadi pemberita keberadaan dirinya sebagai sang kebangkitan dan hidup. Dan ini baru terjadi bila kita sadar dan mengalami bahwa Allah mengasihi kita. Kita berada dalam kasih-Nya sehingga hidup kita sungguh indah dan membahagiakan. Kita belajar dari sikap iman Marta. Dengan kasih yang kita miliki akan Allah, marilah kita menyerupai wanita suci ini, yang karena kasihnya kepada Allah, mendapat kehormatan menerima Kristus dalam rumahnya, memberi dia makan, melayani dia, dan makan semeja dengan dia. Gimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Sanggupkah kita untuk mengungkapkan iman kita seperti yang diungkapkan Marta, bahwa dia lengkap sempurna, menyadari keberadaannya sebagai manusia dan mengungkapkan keyakinannya secara pemikiran manusiawi, tetapi kemudian dibimbing dan memasuki pemahaman akan iman yang sifatnya supranatural. Iman
menolong budi, indera memang tak mencukupi. Mari kita bermenung bersama agar kita semakin hidup dan menghayati iman kita di dalam kenyataan kita bersama dalam perjumpaan kita dengan sesama yang kita layani. Allah menolong kita